5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabar Eskrim, yaitu ke Bapak Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Deretan fakta perkembangan kasus Ismail Bolong, Kapolri didesak jadi ketua tim sus penyelidikan setoran tambang ilegal. Bagaimana kelanjutan dari nyanyian Ismail Bolong soal kasus tambang ilegal yang diduga menyeret anggota Polri, di antaranya Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Terlebih beberapa hari lalu, Ferdy Sambo sudah angkat bicara soal kasus tambang ilegal tersebut. Usai menjalani persidangan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ferdy Sambo membenarkan bahwa surat laporan hasil penyelidikan yang ditandatangani 7 April 2022 terkait tambang ilegal tersebut ada. Terkini Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo diminta jadi ketua tim sus penyelidikan setoran tambang ilegal. Sejauh mana kasus ini menyeret oknum-oknum anggota Polri hingga pucuk pimpinan Polri harus turun tangan jadi ketua tim sus. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo memastikan kebenaran adanya kasus tambang batu bara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang belakangan diduga keberadaannya melibatkan Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Agus Andrianto. Hal itu dikatakan Ferdy Sambo ke awak media usai menjalani persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo membenarkan bahwa surat laporan hasil penyelidikan yang ditandatangani 7 April terkait tambang ilegal tersebut ada. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit disarankan memimpin langsung penyelidikan kasus dugaan pemberian uang koordinasi kegiatan tambang batu bara ilegal oleh Aibtu Purnawirawan Ismail Bolong yang menyeret Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso meminta Kapolri membentuk tim khusus untuk mengusut kasus dugaan gratifikasi tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret nama Komjen Agus. Sebaiknya, kata dia, tim khusus dipimpin langsung oleh Kapolri. Masih menurut Sugeng Teguh Santoso, Kapolri bentuk tim khusus itu harus dari pihak eksternal dan internal Kepolisian Republik Indonesia. Tujuannya supaya penanganan kasus dugaan gratifikasi tambang ilegal Aibtu Ismail Bolong itu transparan. Sebelumnya, Indonesia Police Watch mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit bentuk tim khusus dugaan kasus setoran uang perlindungan pertambangan ilegal pada oknum petinggi Polri. Hal itu seperti yang disampaikan Aibtu Ismail Bolong, mantan anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda. Menurut dia, isu setoran dana perlindungan tambang ilegal dapat makin menjatuhkan citra Polri di masyarakat. Makanya Sugeng melihat masyarakat sedang menunggu janji Kapolri akan memotong kepala ikan busuk. Dengan begitu, Sugeng meminta semua pihak seperti mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo, mantan Kepala Biro Paminal Divisi Propam Hendra Kurniawan, Aibtu Purnawirawan Ismail Bolong untuk diperiksa atau dilakukan tindakan yang diperlukan. Video Ismail Bolong sempat beredar di media sosial. Awalnya Ismail Bolong mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan di wilayah hukum Kalimantan Timur. Keuntungan yang diraupnya sekitar 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah tiap bulannya. Kemudian Ismail Bolong mengklaim sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, yakni memberikan uang sebanyak 3 kali. Pertama, uang disetor bulan September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar rupiah, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar rupiah, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Tapi tiba-tiba Ismail Bolong membuat pernyataan membantah melalui video. Dalam video bantahannya itu, Ismail Bolong memberi klarifikasi permohonan maaf kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto atas berita yang beredar. Ismail Bolong kaget videonya baru viral sekarang. Selain itu, beredar juga surat laporan hasil penyelidikan yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam dokumen poin H, tertulis Aibtu Ismail Bolong memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit 5 di Tipiter sebanyak 3 kali, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember, sebesar 3 miliar rupiah setiap bulan untuk dibagikan di Tipiter Bareskrim. Selain itu, juga memberikan uang koordinasi kepada Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskrim Polri secara langsung di ruang kerja Kabareskrim dalam bentuk USD sebanyak 3 kali, yaitu Oktober, November, dan Desember 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Sementara kesimpulan laporan hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur
terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan. Namun, tidak dilakukan upaya tindakan umum dari Polsek, Polres, Polda Kalimantan Timur, dan Bareskrim karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal. Selain itu, ada kedekatan Tan Paulin dan Leni Tulus dengan pejabat Polda Kalimantan Timur. Polri bakal bahas kasus suap tambang ilegal yang menyeret Kabareskrim usai KTT G20. Kompolnas menyampaikan bahwa Mabes Polri bakal segera membahas kasus dugaan suap tambang ilegal yang menyeret Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Di sisi lain, Benny mengaku saat ini pihaknya juga telah mengantongi laporan hasil penyelidikan Divisi Propam Polri yang telah beredar luas di media sosial. Benny menyatakan Kompolnas masih melakukan pendalaman sembari berkoordinasi dengan Inspektorat Pengawasan Umum di internal Korps Bayangkara. Kompolnas bakal melakukan klarifikasi terhadap Itwasum Polri maupun Propam Polri terkait dengan pengakuan Ismail Bolong yang disebut menyetor uang tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Ia menuturkan bahwa ada 2 pengakuan video Ismail Bolong yang terkait kasus tersebut. Adapun kedua video itu harus dilakukan proses validasi terlebih dahulu. Lebih lanjut, Yusuf menuturkan bahwa pihaknya akan terus memantau kelanjutan hasil pendalaman terhadap pernyataan Ismail Bolong tersebut. Pihak yang disebut dalam kasus itu disebut harus bersuara. Panggil Kapolri bulan ini, Komisi 3 DPR buka peluang bentuk tim khusus untuk dalami Perang Bintang. Di tengah isu Perang Bintang yang menyeruak, Komisi 3 DPR membuka peluang membentuk tim khusus untuk mengusutnya. Peluang tersebut akan dipertimbangkan setelah Komisi 3 mengadakan rapat kerja dengan Kepolisian Republik Indonesia pada akhir bulan ini. Peluang tersebut dapat terbuka jika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap informasi mendetail soal Perang Bintang yang dimaksud. Sebagai anggota komisi yang bermitra dengan Polri, Hinca mengklaim belum pernah mendengar isu Perang Bintang sebelumnya, termasuk pula soal persaingan untuk merebutkan jabatan di Polri. Sebagaimana diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyinggung adanya Perang Bintang di Polri dalam isu mafia tambang ilegal. Perang Bintang yang dimaksud yaitu saling serang para pati Polri terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam isu tambang ilegal, Mahfud melihat adanya keanehan terkait video testimoni mantan anggota Polri Ismail Bolong yang tersebar. Keanehan disebabkan adanya klarifikasi dari video yang juga dilakukan oleh Ismail Bolong. Diketahui, Ismail Bolong mengklaim bahwa video testimoninya disebut berdasarkan tekanan dari Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang kala itu dipimpin Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Setelah itu, Ismail Bolong pun resmi pensiun dini per 1 Juli 2022.